Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Dwi Maulana dengan akhiran NIM 046. Saya mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat, yakni dengan judul Pemerolehan Bahasa Anak Akibat dari Pengaruh YouTube Tinjauan Psikolinguistik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan latar belakang yang ada di dalam artikel ini. Pemerolehan bahasa merupakan bagian dari kajian psikolinguistik. Pemerolehan bahasa merupakan tahapan yang dilalui anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis dengan ucapan orang tua sampai memilih kaidah atau tata bahasa yang baik dan sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Pemerolehan bahasa saat ini banyak sekali dipengaruhi oleh teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini, seperti tayangan YouTube yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, salah satunya yaitu terhadap anak-anak. Pengaruh yang sering terjadi yakni pada pemerolehan bahasa yang sangat beragam, terutama pada usia anak prasekolah, yakni pada usia 4 hingga 6 tahun. Di dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji pemerolehan bahasa anak, pengaruh YouTube sehingga menghasilkan akuisisi bahasa anak. Di dalam penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah, yakni yang pertama, apa saja hasil pemerolehan bahasa atau akuisisi pada anak yang dipengaruhi oleh YouTube. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pemerolehan bahasa atau akuisisi pada anak sehingga menjadikan YouTube sebagai pengaruh besar dalam pemerolehan bahasa. Teori yang digunakan untuk menganalisis artikel ini yakni pendekatan psikolinguistik. Karena artikel ini akan meneliti beberapa pemerolehan bahasa anak yang dipengaruhi dari YouTube. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui pemerolehan bahasa atau akuisisi anak serta mengetahui faktor apa saja sih yang melatar belakangi pemerolehan bahasa atau akuisisi pada anak usia 4-6 tahun. Selanjutnya yakni metode penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa pemerolehan bahasa pada anak usia 4-6 tahun, yakni berupa percakapan anak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengambilan data yakni dengan metode simak, yaitu menyimak ujaran anak-anak yang diperolehnya dari tayangan YouTube. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data-data tersebut dan menganalisis dari segi psikolinguistik dalam pemerolehan bahasa atau akuisisi anak pada usia 4-6 tahun. Selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Hasil data yang diperoleh di dalam penelitian ini yaitu berjumlah 10 anak yang berusia 4 hingga 6 tahun. Lokasinya yaitu di Perumahan Villa Bukit Mas, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Teknik pemerolehan data yaitu dengan menampilkan tayangan YouTube yang biasa mereka tonton. Penelitian ini berlangsung selama 1,5 bulan. Berikut beberapa pemerolehan bahasa yang dipakai oleh anak-anak akibat pengaruh YouTube. Narasumber pertama yakni Hesa dan Gilang, anak berusia 5 dan 6 tahun dengan percakapan, "Lang, kemarin aku lewat Taman Sri Tanjung ketemu sama Tayo. Besar banget." Gilang menjawab, "Naiknya kenceng apa enggak?" Hesa menjawab, "Enggak." Dari percakapan di atas dijelaskan bahwa Tayo merupakan animasi bus yang ditayangkan pada tayangan YouTube. Mahesa pada saat melihat bus di Taman Kota Sri Tanjung secara tidak langsung menyebutkan dengan sebutan Tayo. Hal tersebut karena bentuk bus yang sering ia lihat sama dengan bus disebutkan pada tayangan YouTube yaitu kartun Tayo, sehingga tampilan yang serupa dianggap sama oleh mereka. Hal ini juga keterkaitan dengan kosakata yang dikuasai oleh mereka yang masih terbatas. Pada sumber data yang kedua, yakni narasumber bernama Afif dan Nijam yang sama-sama berusia 5 tahun. Dengan percakapan sebagai berikut.
"Jam, nanti sore kamu mengaji apa enggak?" Nijam menjawab, "Iya, Viv." Lalu Afif merespon, "Nanti jemput aku ya." Secara spontan, Nijam pun menjawab, "Ah, siap." Percakapan tersebut masih terjadi di komplek perumahan Villa Bukit Mas. Afif meminta Nijam untuk menjemputnya, serta mendapat respon dari Nijam berupa kata "Asyap." Kata "Asyap" merupakan ucapan yang ia tiru dari salah satu konten kreator di dalam YouTube, yaitu Atta Halilintar. Padahal ini membuktikan bahwa mereka menirukan gaya bahasa yang sering diucapkan oleh Atta Halilintar. Pada data yang ketiga, yakni terjadi pada narasumber Zena dan Aisyah yang berusia 4 tahun. Zena menyapa Aisyah dengan ucapan, "Halo guys." Aisyah pun menjawab, "Hai Zena." Zena merespon, "Main bareng yuk." Dari percakapan di atas, kata "halo guys" yang diucapkan oleh Zena merupakan bahasa sapaan yang sering digunakan oleh para konten kreator dalam sesi opening dan menyapa para penonton. Hal ini tak dapat dihindari jika anak-anak juga menirukan gaya bahasa para konten kreator, sebab semua berasal dari apa yang mereka lihat, sehingga mempengaruhi pemerolehan bahasa mereka. Dari apa yang dibahas pada data di atas dapat disimpulkan, yaitu YouTube merupakan sebuah aplikasi yang sangat melejit pada saat ini serta mempengaruhi bahasa anak ditinjau dari psikolinguistik. Hal ini terbukti bahwa anak-anak menjelang sekolah maupun yang sudah ada di bangku sekolah, dari hasil data menunjukkan bahwa anak-anak pada usia 4 hingga 6 tahun cenderung menirukan gaya bahasa dari apa yang mereka lihat. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kosakata, sehingga peran orang tua sangatlah menentukan pemerolehan bahasa pada anak. Orang tua sebaiknya memilih dan mengawasi tontonan yang seharusnya layak ditonton oleh anaknya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.